Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar walaupun kita masih berada dalam situasi pandemi. Pak Nopi selalu ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan sering mencuci tangan serta menjaga jarak. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang menyajikan peta konsep dari buku fiksi atau buku non-fiksi. Sebelum kita lanjutkan, kalian bisa menyiapkan buku dan ballpoint untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam materi kali ini. Nah, pernahkah kalian terpikir bagaimana cara memahami isi buku dengan mudah ya? Nah, jawabannya salah satu caranya yaitu dengan membuat peta konsep atau sering disebut mind mapping. Nah, apa sih mind mapping atau peta konsep itu? Nah, peta konsep yaitu bagan atau ilustrasi yang menyajikan informasi yang saling terhubung. Tujuannya untuk apa kita membuat peta konsep? Jelas tujuannya agar pembahasan isi buku lebih mudah untuk kita pahami. Ayo kita buat peta konsep dari buku fiksi atau non-fiksi. Nah, sebelumnya kita ingat kembali perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Berikut Pak Nopi tampilkan kembali perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi yang pertama itu bersifat fiktif atau imajinatif. Yang kedua tidak membutuhkan pengamatan. Buku fiksi tidak perlu pertanggungjawaban. Buku fiksi itu berupa hayalan penulis. Dan di dalam buku fiksi menggunakan bahasa kiasan atau konotatif. Sedangkan buku non-fiksi isinya berupa informasi atau bersifat informatif. Kemudian di dalam buku fiksi penulis membutuhkan pengamatan dan buku non-fiksi itu dapat dipertanggungjawabkan. Buku non-fiksi ditulis berdasarkan data dan buku non-fiksi menggunakan bahasa yang lugas atau denotatif. Catatan tentang isi buku atau bacaan banyak sekali manfaatnya, jelas ya. Apalagi kalau kalian bermaksud membahas kembali isi bacaan itu. Nah, kalian perlu melakukan persiapan, diantaranya berupa catatan tentang pokok-pokok isi buku yang akan didiskusikan. Catatan yang kalian buat akan lebih mudah dibahas kembali apabila disajikan dalam bentuk peta konsep. Isi buku pada umumnya terdiri atas beberapa bab. Nah, di dalam setiap bab terbagi pula ke dalam beberapa subbab. Pada setiap subbabnya juga kembali dirinci ke dalam beberapa bagian lagi. Pembahasan isi buku seperti itu akan lebih mudah apabila disajikan ke dalam suatu pemetaan yang sering disebut dengan peta konsep. Nah, kalian bisa lihat contoh beberapa peta konsep. Ini yang pertama, contoh peta konsep dari buku non-fiksi. Nah, buku ini tentang apresiasi sastra dan di dalam buku terdapat 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, masing-masing bab mempunyai subbab. Kita ambil contoh bab 1 memiliki subbab pengertian kesusastraan. Kemudian subbab yang kedua manfaat karya sastra dan subbab yang ketiga berupa jenis-jenis karya sastra. Pun begitu dengan bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 masing-masing memiliki subbab. Nah, ini contoh dari peta konsep. Nah, contoh yang kedua, kalian bisa berkreasi lagi membuat peta konsep yang lebih variatif.
Contoh peta konsep yang kedua ini kita ambil dari buku biografi B.J. Habibie. Di dalam buku B.J. Habibie ini kalian bisa menyajikan peta konsepnya berupa yang pertama riwayat masa kecil, kemudian bagian yang kedua pendidikan dan penemuan. Nah, bagian yang ketiga berupa penghargaan dan penyebab kematian. Akan tetapi ketika kita membaca buku semacam novel atau dongeng, maka akan lebih mudah bila kita sajikan peta konsepnya dalam bentuk alur seperti contoh di bawah ini. Ini contoh peta konsep dari buku fiksi berupa dongeng atau cerpen. Peta konsepnya berupa pengenalan cerita, penanggalan peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, dan bagian terakhir yaitu penutup cerita. Pada setiap bagian itu, kalian bisa menambahkan catatan-catatan ringkas. Kita ambil contoh, yaitu bagian peta konsep yang pertama, yaitu pengenalan cerita. Nah, di dalam pengenalan cerita, kalian bisa menambahkan catatan ringkas tentang tokoh, kemudian tentang cerita itu bermula dan sebagainya. Pun begitu dengan bagian-bagian yang lain, kalian tambahkan catatan-catatan ringkas berkaitan dengan peta konsep yang sudah kalian buat seperti pada contoh. Dari penjelasan tadi kita bisa ambil kesimpulan tentang perbedaan peta konsep antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Peta konsep dalam buku fiksi itu berupa unsur-unsur intrinsik yang meliputi tema, tokoh, latar, amanat, dan sebagainya. Akan tetapi, peta konsep dari buku non-fiksi itu berupa judul-judul bab, kemudian diperinci ke dalam subbab-subbab buku. Baik, itu materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga kita tetap semangat dalam belajar dan senantiasa menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.